Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Qutbul Irsyad wal Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ajhalul jahilin, paling bodohnya orang-orang yang bodoh. Jahil ini yang paling top. Man taziduhu, orang yang tambah kepada si man al-ma'rifatu, ma'rifah, ilmunya tambah. Insyaallah luar biasa, ma'rifahnya tambah. Ma'rifah apa? Bisaati rahmatillah, dengan luasnya rahmat Allah. Tapi tambah jar'atan atau jur'atan, tambah berani, yang paling bodoh. Dipegang sama orang buta mati, wajar apa enggak? Wajar. Dipegang sama orang gila mati, wajar apa enggak? Wajar. Dipegang sama anak kecil mati, wajar apa enggak? Ini kabel listrik, ada tulisan lagi di situ, awas listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak. Ngerti orang itu, paham. Dipegang mati, wajar apa enggak? Mana yang paling bodoh? Mana yang paling bodoh? Yang terakhir nih, insya Allah paling lebih gila daripada orang gila. Iya enggak? Tambah ilmunya, tambah ngertinya, tapi tambah nekat. Tahu haram dilanggar, wah, ajhalul jahili. Waduh, di ujiannya nilainya 100 semuanya, tetap ajhalul jahili. Kenapa? Karena dia semakin nekat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya? Itu ada karena memang ightarra billah, wala yaghurrannakum billahil. Setan kadang-kadang menipu. Al-ghurur itu setan dengan nama Allah. Allah itu Ghafurun Rahim, Ghaffar. Allah itu Maha mengampuni dosa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba waduh jami'an. Wah, ditipu sama setan. Dia tidak memahami bahwa rahmat Allah, ampunan Allah itu untuk siapa. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Dekat rahmat Allah itu bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Karena itu dia ditipu sama setan dengan itu semuanya. Dengarkan Allah berfirman, Adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Adabku itu bisa aku nimpakan kepada orang yang aku kehendaki, tapi rahmatku menyeliputi semuanya. Wasi'at kulla syai'. Ini rahmat umum ini. Rahmat umum. Wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna yutuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Itu rahmat aku akan pastikan untuk siapa? Orang yang melaksanakan, orang yang bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat, dan orang yang
beriman terhadap ayat-ayat Allah. Begitu seharusnya. Tapi Allah mendahulukan, hati-hati loh, azabku bisa aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat khusus gimana? Yakhtassu bi rahmatihi, yakhtassu bi rahmatihi. Ini rahmat khusus. Ini yang hadir nih. Yang hadir ada di sini macam-macam nih. Ada yang hadir niat taklim dapat ilmu yang manfaat, niat ngamalkan ilmu. Ada yang hadir ada di sini enggak dimarahi sama ustaz. Lain nilainya. Ada yang dapat khusus, ada yang dapat yang dapat umum. Insyaallah ente dapat dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dapat yang yakhtabi bi rahmatin masyaallah. Wah, dapat ilmu yang manfaat, bisa dapat ilmu laduni nanti. Karena ente jadi orang khawas, jadi orang-orang khusus ya. Jangan jadi orang-orang gimana caranya? Nih, hatinya yang hebat. Ya enggak? Jangan hanya badannya, tapi hatinya yang hebat, niatnya yang bagus insyaallah ya. Ayat yang lain Allah menyatakan inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur. Inna rabbaka la sari'ul iqab. Allah itu cepat loh kalau nyiksa. Tapi Allah itu ghafurur rahim. Karena itu kamu jangan hanya melihat rahmat. Adab juga ada dari Tuhan. Gabili taubi syadidil iqab ditawal. Allah itu menerima taubat, tapi syadidil iqab juga keras adabnya. Jangan main-main nanti. Sehat gede badannya, dikasih tumor kecil seperti neker di otak, nggak bisa apa-apa. Na'udzubillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Wih, sehat makannya luar biasa. Jantungnya lemah atau bengkak dikit, nggak kuat apa-apa. Wih, luar biasa, kuat lari dari malam kena stroke, nggak bisa jalan. Duh, hati-hati loh. Allah itu juga bisa buat sakit kamu seketika, lumpuh kamu seketika, membuat buta kamu seketika. Hati-hati. Karena itu jangan berani-berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu karena membuat hal yang demikian ini itu adalah perbuatan syaitan. Al-amnu min makrillah hururun minasyaitan wala yarurrannakum billahil gharur. Siapa al-gharur? Penipu ulung syaitan. Tak boleh orang aman daripada makrullah. Wala ya'munu makrallah illal qaumul khasirun. Enggak ada yang bisa merasa orang yang merasa aman daripada makrullah, makar Allah, kecuali orang yang merugi. Kenapa ini? Ya, resepnya itu ganggu itu ya. Nah, jadi kita harus bisa berpikir. Kita harus berpikir yang giat mencari ilmu, maka dia akan jadi yang itu berpikir aja. Yang jaga kesehatannya, insya Allah dia akan seger badan. Yang makan berarti kan berpikir wayang. Kalau bisa kasih ilmu tanpa belajar, ini nggak wajar. Ya ini yang nggak biasa ini. Ini orang yang ikhtar, tertipu itu. Makan aja racun, kalau ente nggak ditakdir mati nggak mati, itu nggak wajar. Itu namanya tidak wajar. Ini mungkin ininya ya, pakai mic biasa aja kalau memang ini nggak, ini sudah apa-apa. Baik. Kemudian ada orang tertipu dengan amal. Ada lagi nih, hati.
tertipu dengan amalnya. Ada orang tertipu dengan amal. Dia merasa kurang apa saya? Alhamdulillah saya ini mulai balik saya tidak pernah ketinggalan qiyamul lail. Pamer lagi. Quran rotib tak baca, alhamdulillah istiqomah anak. Apa pamer itu? Merasa dirinya hebat. Kalau perlu merasa dirinya wali. Gara-gara diangkat jadi ketua ngerasa jadi wali kadang-kadang. Hati diciumi tangannya ngerasa jadi wali. Wah ini orang ya getar. Ini namanya orang tertipu, maghrur. Bahaya itu. Kenapa? Al-a'malu bil khawatim. Belum tentu matinya husnul khatimah. Belum tentu. Banyak orang yang bagus amalnya terarti matinya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ada satu riwayat gini, innal abda la yuladu mu'minan wa ya'ishu mu'minan wa yamutu kafira. Ada orang lahir mukmin, hidup mukmin, mati kafir. Wa innal abda la yuladu kafiran wa ya'ishu kafiran wa yamutu mu'minan. Ada hamba lahir kafir, ibu kafir, bapak kafir, hidup kafir, matinya husnul khotimah, mati mukmin. Wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bis-sa'adah thumma yudrikuhu ma kutiba lahu fayamutu syaqiyya. Ada orang Masya Allah waktunya di atas dunia amalan orang beruntung, zikirnya, qiyamul-lailnya itu dan ini, hati nggak beres. Akhirnya sesuai dengan yang dicatat oleh Allah, terakhir di akhir umur dia kafir mati. Wa innal abda la ya'malu burhatan min dahrihi bisyaqa'i thumma yudrikuhu ma kutiba lahu fayamutu sa'idan. Ada orang amalnya di waktu-waktu hidupnya amalan orang celaka. Ini mau masuk neraka ini semuanya. Ternyata di akhir umurnya sesuai dengan yang dijanjikan, dicatat oleh Allah, tobat mati dan akhirnya mati husnul khatimah. Karena itu jangan ada yang merasa dirinya tadi itu bebas dari husnul khatimah. Belum tentu. Kalau intim mati husnul khatimah, kamu boleh bangga. Sholatku, ibadahku husnul khatimah nggak manfaat. Mati kafir nggak manfaat. Itu jangan main-main, jangan sombong dengan amal. Tetap harus khawatir mati su'ul khatimah. Bahaya loh, bahaya. Bahaya. Harus dicari itu asbab su'il khatimah, sebab-sebab orang yang bisa mengakibatkan mati su'ul khatimah. Di antaranya apa? Yaitu merasa aman dari su'ul khatimah, mati su'ul khatimah. Ma amina ahadun an yuslaba imanuhu illa sulik. Tidak ada seorang yang merasa aman imannya dicabut kecuali kehilangan iman dia. Kamu udah bawa berlian, kamu lengah, teledor, hilang, malingnya banyak. Maling iman juga banyak. Jaga setiap saatnya, jangan kehilangan iman, supaya matinya tetap membawa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pernah Nabi itu berdoa begini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang balak-balak hati, kuatkan, kokohkan hatiku tetap dalam agamamu Islam. Akhirnya tanya ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, atakhsha alaina? Ya Rasulullah, apakah masih anda mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Para sahabat, waqad amanna bik, padahal kami sudah beriman dengan anda. Wa aiganna bima ji'tana bih,
Kami sudah meyakini, mengimani apa yang kamu bawa daripada syariat. Maka Nabi menjawab, wa ma tadri anna qulubal khalaiq baina usbu'aini min asabi'illah. Tidakkah kamu tahu bahwa hatinya manusia itu adalah di antara dua jari Allah, maksudnya mudah dibalik. Nih, gampang dibalik, mudah dibalik. Artinya jangan ada yang merasa aman. Sahabat pun diajari sama Nabi, khawatir su'ul khatimah. Banyak ceritanya. Bal'am bin Ba'ur, Barsiso, umatnya Nabi Muhammad, Ibnu Sago. Panjang kalau diceritakan. Ceritakan satu aja ya. Diceritakan Bal'am bin Ba'ur yang ada di dalam Al-Quranul Karim. La ilaha illallah. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Bal'am itu diberi ilmu Allah luar biasa, dikasih ayat-ayat Allah yang luar biasa. Fansalakha minha, tapi dia tadi itu keluar daripada tanda-tanda daripada ayat-ayat Allah, enggak patuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hah? Masya Allah. Fa'atba'ahu syaitan, maka diatur sudah sama setan. Makana minal ghawin, akhirnya dia termasuk golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang durhaka. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau Bal'am tadi itu patuh kepada Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena ayat-ayat ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada dia. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia itu berpihak kepada urusan yang ada di bumi, harta, jabatan dan lainnya. Wattaba'a hawa, akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti ajaran Allah. Famathaluhu kamathalil kalbi, maka dia misalnya seperti seekor anjing. Intahmil alayyal hath, kamu bawa itu anjing, dipiara, ditaruh ada di kota, kalau perlu New York, tetap dia menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau kamu tinggalkan itu anjing di tengah hutan, ada di belantara atau yang lainnya, yalhas, tetap menjulurkan lidahnya. Binatang yang melet itu cuma anjing, binatang buas. Macan nggak melet, kucing nggak melet. Yang melet lapar melet, kenyang melet, haus melet, habis minum melet terus. Bal'am tuh ceritanya itu begini sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam memimpin untuk menyerang Jabbarin, golongan orang-orang Jababiroh, orang-orang yang zalim. Masuk satu daerah Bani Kan'an. Daerah Kan'an itu ada di daerah Syam. Di situ hidup seorang yang bernama Bal'am bin Ba'urah, tokoh yang disegani, mujabud dakwah, karena dia sudah mengenal Ismullahil A'zam. Orang kalau sudah mengenal Ismullahil A'zam, maka doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mendengar bahwa Nabi Musa dengan, ya udah, kalau sudah begitu ya silakan, nantang Tuhan beneran. Sampai ada di atas gunung namanya Gunung Hasban, mulai berdoa. Aneh gimana? Ya Allah, ini kaumnya. Itu kan Nabi Musa, ya Allah, kalau sudah doakan jelek, azablah mereka. Yang kaumnya dibuat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dari itu beralih kepada kak, ya Allah, selamatkan mereka. Kaumnya, loh, keliru kata kaumnya. Keliru kamu, Bal'am.
Keliru ke sana. Diulangi lagi juga begitu. Hah? Diulangi lagi juga begitu. Akhirnya la ilaha illallah. Hah? Karena sudah tahu sudah begitu, dan Bala'am sudah tidak memperdulikan itu lagi. Akhirnya dikeluarkan lidahnya Bala'am itu melet sampai ke dadanya, tidak bisa kembali. Loh, kenapa? Ya inilah, aku sudah tidak bisa mampu lagi. Ya ini gara-gara aku mengikut kamu. Sudah hilang kemuliaan dunia dan akhiratku sekarang. Sudah hilang. Akhirnya kata Bala'am, tidak bisa didoakan, tapi bisa dipengaruhi mereka. Kumpulkan perempuan yang cantik-cantik, suruh paising secantik-cantiknya, suruh bawa barang-barang untuk menjual, jadikan sales. Pakaiannya menarik. Sampai ke sana, siapapun yang mau ngajak berzina jangan ditolak. Kalau ada yang berzina, maka mereka akan mendapatkan adab. Diajari caranya sama si Bala'am. Beneran melakukan itu semuanya. Sampai akhirnya perempuan itu ternyata ada yang tertarik dari turunan Syam'un bin Ya'qub. Bawa itu perempuan, bawa ke Nabi Musa. Musa, gimana aku sama ini? Pasti kamu menyatakan haram ya? Ya haram, pasti ya, tapi aku tidak mau, takut dengan kamu. Sampai akhirnya berzina, dan akhirnya Bani Israel dikasih adab oleh Allah ta'un saat itu, sehingga yang meninggal 70.000 saat itu. Nah, ini gambaran bahwa orang yang soleh itu target utama setan. Target utama setan. Tokoh itu target utama setan. Kenapa? Kalau ini adalah bisa diperpengaruhi, maka akan bisa melawan tokoh-tokoh yang lainnya. Karena itu hati-hati kalau kamu jadi kiai. Mudah-mudahan kau jadi kiai semuanya, tapi yang manfaat. Jangan mau dipengaruhi untuk kamu menyerang ulama yang lainnya. Paham ya? Untuk menyerang orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasibnya nanti seperti Bala'am. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali kamu tadi itu tertipu dengan karomah. Luar biasa, sakti mondol gunung. Dibacok, tidak mempan, cukur loh, gunting sing bodol, bukan rambutnya yang bodol misalnya. Jangan tertipu dengan itu semuanya. Paham? Semenjak kamu tidak takwa kepada Allah, kamu adalah mustadraj, orang yang diistidraj oleh Allah. Bukan kamu itu orang dicintai, tapi justru Allah melulu kamu. Bal'am ini punya mengetahui ma'rifah ismullahil a'zam, tapi mal'un dia, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ya, hati-hati. Ojo ndolek keramat-keramatan sakti-saktian. Jadilah orang istiqomah. Dibacok dak mempan, dilinggis dak mempan, kalah ambil demam berdarah, sama nyamuk kalah dia. Ngeledek. Karena itu nggak usah itulah, kamu lemah semuanya, ya enggak? Itu Namrud kalah dengan seekor nyamuk, ya enggak? Allah akan hinakan dia. Yang berikutnya cerita tadi itu, ternyata harta yang bisa meluluhkan si Bal'am bin Ba'ur. Ilmu bisa hancur dengan harta. Ilmu itu bisa hancur dengan harta. Ini pengaruh pertama itu. Karena itu Allah menyatakan wala taghurrannakumul hayatud dunya. Tambah akeh kok ndak gelem. Kasih 100 juta. Oh enggak, maaf ya. Maaf.
1 miliar. Oh enggak 10 miliar. Hambaan langsung. Ono ndak gol langsung cari gol. 100 miliar langsung halalan thayyibah sudah. Bahaya. Karena itu jangan oleh itu semuanya ya. Kalau kepingin selamat dunia, pasti akan dikejar kau. Pasti akan kamu dirayu dengan itu. Pasti kamu akan dirayu dengan itu. Kemudian hati-hati. Doa. Wirid. Ini yang dipakai alat Ismullahil Adzam. Tapi untuk syar, kembali kepada diri. Nggak sak wong ngambil wirid. Mari ngono awak mau kena. Jangan punya niat jahat. Ya. Kon maca iki lho. Cik ni kancamu iku mari ngono mati, mari ngono lho. Niat jahat, kamu sebentar lagi akan kena pada itu semuanya. Wirid itu untuk takarrub ilallah. Kamu boleh hisin, melindungi diri kamu dari orang jahat, tapi kamu jangan jadi penjahat dengan wirid itu. Tidak benar nih Bal'am tahu Ismullahil Adzam mujabud dakwah, tapi untuk menyerang yang soleh, ya ini jadinya kembali sama dirinya. Kalau dia tadi itu mau jadi orang baik, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dunia, untuk akhirat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan hamba tadi itu. Allah itu kalau menghancurkan hamba, ulama yang gede, kalau perlu wali, caranya apa? Disuruh nyerang orang yang soleh. Itu tanda mereka akan hancur sebentar lagi. Hancur. Jangan. Man ada liwaliyan faqad adantuhu bil harap, apalagi nabiyan itu. Ya, apalagi nabiyan. Orang kalau sudah menghina wali, menghina nabi, hancur dia. Yang asalnya sebetulnya mau diangkat derajatnya, tumplek jadi mal'un dia. Fa matalahu kama talkalab nantinya. Jadinya seperti anjing. Telok engko mari ngono. Apa yang akan terjadi? Ya? Kalaupun bertobat tapi masih tidak akan selamat daripada takdib dari Allah. Mungkin Allah akan buat contoh bagi yang lainnya. Ini loh, kayak wong kualat. Nauzubillah min dzalik ya. Yang berikutnya, hati perempuan. Ini enggak. Ternyata setelah tidak bisa didoakan, setelah kembali itu doa, hilah yang akan bisa memporak-porandakan kaum muslimin. Apa? Perempuan. Kawan sekarang ada di muka sini, ngelihat saya ya bicara. Kok bintang film gue harus ngayu. Tak kira nonton Habib Taufik kan. Motomu nyanggono gape. Itulah hilah. Hilah itu setan itu. Bagaimana setan tadi itu membuat tipuan dengan cara demikian. Ikhtial dan makar daripada setan. Jangan mau. Ya, jangan mau. Karena itu semuanya dibuat model begitu. Lupa itu umat Islam akhirnya Masya Allah rusak. Yang ngajak nyanyi wong ayu, nyanyi bisa, kayak serban nyanyi. Yang ngajak joget orang cantik, joget pisan masih serbanan gamisan. Itulah yang terjadi. Itu hati-hati. Jangan main-main, ya enggak? Dua hal ini, perempuan sama harta, itu adalah yang bisa menyulap orang yang soleh. Bahkan orang tokoh sekalipun akan jadi menjadi budak dunia dan masuk ke jurang su'ul khotimah dan neraka Allah Subhanahu. Panjang yang lainnya, mudah-mudahan insya Allah ini adalah bisa membuat kamu bisa betul-betul ingat setiap saatnya. Siap orang yang paling bodoh adalah yang tambah ilmunya tentang luasnya rahmat Allah, tapi dia semakin banyak maksiat kepada Allah Subhanahu. Orang tua kamu sayang nggak sama kamu? Kalau tahu orang tua kamu sayang kepada kamu, bagaimana tugasnya? Saya harus bakti, saya harus khidmat, kasihan orang tua saya.
Yang merawat saya, ibu saya, yang merawat saya, melahirkan saya harus hormat. Itu anak yang soleh. Orang tua anak sabar, Pak, jelas sayang sama anak, nggak hati nurut, tak apa, tetap dia itu sayang sama anak. Nyolong, kemudian dia tadi itu berbuat jahat, itu pasti ditolong. Orang tua saya sayang sama anak, itu bodoh, itu namanya durhaka. Allah itu Rahman Rahim, maksiat itu bodoh, durhaka. Nah, Allah itu Rahman Rahim, kamu selalu taat sama Allah, selalu mengharap rahmatnya Allah SWT. Itulah hamba yang baik, yang bakti kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid ada di sini, gurunya itu sayang sama dia. Oh, guru saya sayang, tidak usah belajar dulu, doa. Itu kan bodoh namanya. Ya, karena guru yang hormati saya, guru yang ngajari saya harus bisa, saya harus hafal biar senang guru saya. Wah, itu berarti murid yang hebat. Nah, begitulah kamu jadi hamba Allah. Kenali Tuhan kamu tadi itu yang maha rahmat, yang maha sayang, yang maha memberi nikmat. Itu kamu syukur, kamu ibadah, kamu cari ridhonya Allah Subhanahu, maka kamu akan menjadi al-abrar. Innal abrara lafi naim. Tapi ketika kamu tadi itu menghinakan Tuhan kamu, tidak taat, itu wa innal fujjara lafi jahim. Nas'alullah khatimah. Nas'alullah husnul khatimah. Suara Nabawi.